Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kita berupa nikmat iman, Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan nikmat iman dan Islam tadi. Nah, pada pertemuan kita yang pertama kali ini, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, kita hanya bisa berkomunikasi melalui media online, namun tetap tidak mengurangi rasa syukur kita bahwasanya kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sudah kita ketahui bersama mungkin Allah Ta'ala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala berjanji telah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, di sini kita sampaikan sambil fadilah tentang menuntut ilmu sebelum kita masuk kepada pembahasan inti dari pelajaran kita. Tapi pertemuan pertama kali ini mungkin kita akan masuk terlalu jauh dulu. Kita mungkin mukadimahnya aja, mukadimahnya sebagai gambaran bagaimana pelajaran ilmu hadis itu, gambarannya kayak apa. Gambaran berupa ilmu hadis itu apa artinya, kemudian tujuan mempelajari ilmu hadis itu apa juga kan, bedanya dengan hadis, materi hadis apa pulang bedanya antara ilmu hadis lawan hadis apa pulang bedanya, ada bedanya. Nah, pertemuan pertama ini kita mungkin membahas tentang gambaran apa yang nantinya akan kita pelajari di dalam materi ilmu hadis. Anak-anak sekalian yang kami sayangi, kita di dalam mempelajari ilmu hadis, sebelum masuk kepada pembahasan ilmunya, kita harus dulu tahu cara bagaimana supaya ilmu itu bisa kita kuasai, kemudian bisa kita amalkan, kemudian pada akhirnya mudah-mudahan bisa kita kembangkan, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah yang namanya ilmu yang berberkat. Jadi ilmu berberkat itu maksudnya ilmunya bisa dipahami dulu, kemudian bisa diamalkan, dan lebih baik lagi hubungannya karena bisa dikembangkan. Ilmu agama kita tegaskan, tidak ada ilmu agama itu yang menghalangi ilmu umum. Ada ilmu agama itu menghalang-halangi ilmu umum, ada. Yang
ada malah ilmu agama itu akan semakin mengembangkan ilmu umum kita. Nah, maka itulah kita di Raha ini selain mempelajari ilmu agama, ilmu umumnya kita juga. Karena memang pada apalagi akhir zaman kan, ilmu agama kita semata tanpa didukung ilmu umum kurang kuat kita. Jadi supaya ilmu agama kita itu kuat, selain ilmu agama kita tuntut, ilmu umum juga ada. Nah, tadi ilmu berkat kan, ilmunya bisa dipahami, kemudian bisa diamalkan, terus lebih baik lagi bisa dikembangkan. Dan ilmu agama kadada nang menghalangi ilmu umum. Silahkan Anda kalau memang ahli di dalam matematika, kembangkan ilmu matematika Anda. Ilmu fisika, biologi, ya kan? Dikembangkan, dipelajari terus. Cuman ilmu agamanya tetap jalan. Apalagi ilmu-ilmu yang fardu ain, ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, ilmu hadis Bang masuk di mana? Wajib juga fardu ain kadang. Nah, ilmu hadis ini masuk kepada fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya selama di sebuah kampung kadada nang menguasai ilmu hadis, nah bisa bertaat. Saikung aja ada nang belajar ilmu hadis di kampung itu, nah nang saikung ini bisa mengangkat dosa sekampung. Nah, itu maksudnya fardu kifayah. Adapun fardu ain, tauhid, fikih, tasawuf itu fardu ain. Masing-masing orang manakala sudah akil balik, maka dia dituntut untuk belajar ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Tapi alangkah baiknya sebelum menginjak usia balik sudah mulai dipelajari sudah ilmu tauhid, fikih, tasawuf itu, supaya beribadah kada tersalah. Nah, ilmu hadis ini masuk kepada ilmu fardu kifayah. Apa artinya ilmu hadis? Ilmu hadis artinya ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dasar di dalam menentukan hadis itu bisa diterima atau kada kena. Pada akhirnya kena pembahasan ilmu hadis ini akan berakhir atau bertujuan untuk mengetahui hadis itu diterima atau tidak. Pada akhirnya ujungnya kena ke situ. Jadi hadis sahih, dhaif, hasan dulu kan. Hadis sahih, hasan, dhaif, ke situ dulu anunya. Akhirnya penghabisannya kena diterima atau kada. Jadi hadis kada hanya sampai di sahih, hasan, dhaif kada, tapi ada masih ujungnya diterima atau kada. Mengapa? Dan kita sebutkan bahwasanya ilmu hadis ini, dan bahkan di akhir zaman ini ilmu hadis mungkin sudah bisa dikatakan penting lah. Kenapa sebabnya? Karena kita lihat di pergaulan kita sehari-hari itu, mungkin ada beberapa orang yang menyampaikan hadis. Bila kita kada suah belajar ilmu hadis, takut tagok kayak kada tahu pada hadisnya kada diterima umpamanya. Pokoknya biar orang hadis amalkan pada kawak itu harus diteliti ulang lah hadisnya atau diterima atau kada. Nah, pembahasan ilmu hadis ini kena itu akhirnya
menyikapi sebuah hadis itu bisa diterima atau tidak. Nah, ya, anak-anakku sekalian yang kami sayangi, jadi hati-hatilah kita di dalam ya apalagi zaman Facebook, zaman medsos ini lah, kan ada sebagian kayaknya dikirimi orang hadis-hadis macam-macam, kadang jangan langsung diterima, diteliti dulu hadisnya, minimal betakon lawan dulu. Jadi jangan sembarangan diterima, jangan sembarangan disampaikan ke orang lah. Jadi tujuan ilmu hadis itu kan supaya kita lebih hati-hati di dalam mengambil hadis. Hati-hati di dalam mengambil hadis, hati-hati juga di dalam menolak hadis. Ya, lebih apa aja kita kada gegabah nah itu. Nah itu gambaran awal tentang ilmu hadis. Pertama, ilmu hadis adalah ilmu mempelajari tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sebuah hadis, apakah bisa diterima atau tidak. Karena ada pembahasannya di dalam itu mengenai hadis sanad, matan. Nah itu karena hadis kan ada sanad, ada matannya. Tapi ada juga hadis nang kada menyebutkan sanadnya. Sanad itu karena itu belajar apa itu sanad. Kalau nang suah mungkin sebagian buan ikam ada nang lulusan pesantren, sanawiyah di pesantren, mungkin suah belajar hadis. Nah, hadis misalnya innamal a'malu binniyat, itu kan hadis. Nah, itu disebut matan. Ada pulang ngarannya sanad. Sanad itu ada di muka hadis innamal binniyat, itu di mukanya itu ada hadatsana. Nah itu ngarannya sanad dalam pembahasan ilmu hadis, karena sasarannya adalah kasih tahu sanad dan matan itu memang paling utama benar karena menjadi sasaran ilmu hadis. Kemudian tujuannya tadi ilmu hadis supaya kita kada gegabah di dalam menerima dan menolak hadis. Lebih hati-hati lah ya kita. Nah berkaitan dengan ilmu tadi pulanglah kita membelik ilmu supaya berberkat. Ada pertama dengan belajar doang. Kemudian supaya ilmu itu berkat tadi nggak tahu kalau kau dipahami, kemudian kau diamalkan, dan lebih baik lagi bisa dikembangkan. Nah kayak apa ilmu itu supaya berberkat? Pertama ya belajar dulu kayaknya kan, belajar. Kemudian ya adabnya juga, adab ini macam-macam. Ada adab lawan guru, adab lawan kawan, adab ya melakukan kegiatan sehari-hari itu perlu juga diterapkan adabnya. Misalnya adab lawan kitab ya Pak. Nah, kitab ada kan adabnya. Misalnya adab mandek kitab itu Al-Quran paling di atas. Kemudian di bawahnya bila ada buku tafsir di bawahnya. Hanya ilmu hadis. Nah, itu tata cara adab di dalam menghormati kitab. Jadi seorang penuntut ilmu ya diharapkan benar supaya menjaga adabnya. Apalagi adab lawan ahli ilmu, adab lawan perguruan, adab lawan ulama.
Jadi belajar adab kemudian khidmat. Khidmat. Apa artinya khidmat? Khidmat artinya membantu, pengasal katanya itu membantu. Membantu proses belajar mengajar. Kalau kita di sini sebagian ya mungkin kakak-kakak kelas ikam ada sebagian yang aturakan sandal guru, itu termasuk khidmat. Kemudian membersihi kelas itu termasuk khidmat. Nah tujuannya supaya ilmu berkat. Nang ianya nang kita kejar itu baik harta maupun ilmu, nang ianya berkatnya bukan banyaknya. Kenapa jadi berkat nang dikejar bukan banyak? Bila banyak bisa aja kada terpakai aja, banyak kada terpakai. Mun sedikit tapi tak pakai mencukupi menyamani, nah itu lebih baik daripada banyak. Nah, makanya mencari harta, mencari ilmu nang di penting itu adalah berkatnya. Berkatnya apa tadi? Kawa dipahami, kawa diamalkan dan bisa dikembangkan, itu ngarannya berkat. Tapi belajar tetap jalan juga kan, jangan hanya pengarannya. Jangan tertipu dengan istilah biar mengantok ya, biar mengantok di kelas, asal mengaji dapat aja berkatnya. Bujur itu cuman akan lebih baik lagi bila diperhatikan bujur. Menang kayak itu tadi, itu sasarannya orang kampung biasa. Mau kayak ikam ini ahli ilmu kada kawan itu. Jadi pandiran guru itu kadang sasarannya tuh kada sidin pedahkan, cuman bagi sebagian orang yang lain bisa kau membaca sasarannya siapa. Ya tadi siapa menuntut ilmu, umumnya hadir di majelis ilmu ya kan, biasanya ada penceramah. Jujur aja sih deh, jujur. Sasarannya adalah orang kampung biasa supaya sidin tetap berjalan di jalan menuntut ilmu. Karena orang kampung itu biasanya kan orang kampung, orang-orang Tuhan yang perakmatian sudah. Supaya sidin mati di dalam keadaan syahid lah hitungannya, supaya mati syahid juga. Jadi dimotivasi kan sidin supaya mau menuntut ilmu. Ya motivasinya tadi maka itu walaupun mengantuk pokoknya di majelis ilmu asal hadir itu pahala ya, orang juga ada pengaruhnya ya. Sasarannya tadi orang-orang nang kampung nang sudah tuhaan itu. Tapi kayak kamu nah anak-anak ini masih jangan sampai lah kayak jangan sampai ya umpamanya bisa kita katakan kan orang kampung di bawah lah itu, derajatnya tuh di bawah. Buan ikam ini ya derajatnya lebih tinggi daripada orang kampung biasa. Masa disamakan derajat? Sama umpamanya peraturannya semakin tinggi derajat, peraturan tuh semakin banyak. Aturan orang kampung tadi itu kan asal mantapin dapat juga. Tapi kalau ikam santri sayangnya ikam berisi masa muda, ikam berisi waktu masih banyak. Itu pulang fisik kada lemah lagi kayak orang, kesibukan pulang kada banyak juga kayak orang kampung. Artinya jangan disamakan antara diri ikam lawan orang kampung. Di angkat-angkat juga harga diri gitu. Orang kampung punya ya kenapa kalau kawan orang kampung punya jangan diombati. Ya mun kumpul-kumpul ayo cuman kebiasaannya nang kada baik jangan diombati. Orang kampung biasa umpamanya gedang malam umpamanya ya sambling punya kumpulan di situ.
kita sebagai santri udah nompat juga sesedangnya orang mempunyai habis sisa aja kan berbompol kan jangan awas tengah jam mencoba ya boleh kayak lagi istirahat kan. Jadi istirahat perlu dijaga juga sebagai seorang santri kan, supaya pas belajar kada ngantuk ya. Nah tadi sudah ilmu berkat, jadi ada belajar duluan ya, kemudian adab, kemudian khidmat. Itu sangat ditekankan bagi seorang santri belajar adab lawan khidmat. Khidmat ini membantu perguruan, membantui proses belajar mengajar. Bentuk khidmat macam-macam. Jaka di kelas pamanya kayak aja masuk di kelas kan dia bersihi lah kelas, bisa dengan cara bergiliran, bisa dengan cara sukarela sih. Makanya semakin banyak lebih diperbanyak khidmat. Kenapa khidmat? Karena khidmat ini melatih hati kita untuk belajar tawadhu. Tahu di tawadhu rendah hati, kada merasa sombong. Syarat mutlak sebagai seorang penuntut ilmu agama jangan sampai ada sifat sombong. Ya mungkin kayak kita orang awam ini masih ada sifat sombong, cuman kada kawa dilihatkan. Harus kita beresihi terus. Ilmu kada mau masuk lawan orang yang sifat sombongnya masih kada sambil diberesihi gitu. Sifat sombongnya bakarat dari beresihi itu. Jadi kita di dalam menuntut ilmu agama ditekankan benar supaya menghilangkan sifat sombong. Sifat sombong itu kayak apa? Merasa seorang paharatnya, merasa seorang pemintarnya, merasa seorang harat lah, merasa harat lawan kawan, apalagi merasa harat pada perguruan namanya jangan. Ilmu agama ada masuk pelajari ya, pokoknya paham yo mengamalkan kena pasti ada kawan, pasti kena kawan. Teori aja pokoknya harat kan kena. Belajar umpamanya ilmu tentang riba, ilmu yang kada berberkat kayak apa, bisa inya kada paham lalu akhirnya tagawi riba ya kah, maka riba dosanya ganda benar loh. Atau paham juga tapi kada kau mengamalkan, paham ay tahu ay pada riba itu haram kayak apa, transaksi riba itu ay apa tahu ay, cuman manakala diuji Allah Ta'ala berhadapan dengan transaksi riba kada tahan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ini kita manakala paham pamanya, kita hidup dunia karena ujian terus makan. Sadar atau kada sadar, kita pasti diuji Allah Ta'ala. Iman kita tuh diuji. Bisa diuji dengan rasa sakit, diuji dengan derita, pokoknya baik diri kita atau keluarga, atau diuji keimanan. Diuji keimanan tadi ya tadi. Ini transaksi riba ini kada hanya orang di pasar aja, bubuhan santri pun ada nang itu. Transaksi riba tuh kayak apa umpamanya kawan butang. Jadi kawan aku butang mau 10.000. Bila kamu kada percaya, aku jamin akan kipas anginku pokoknya kan. Ya kan? Yoi, tunjuk kipas angin. Ambil duit 10.000. Sekalinya kipas angin dipakai oleh nang utangi, itu riba karannya. Bisa dimengerti lah. Ya bila kada mengerti kita ulangin. Pokoknya butang
10.000. Si A berhutang lawan si B 10.000. Nah, A berhutang lawan si B 10.000. Si B kada percaya lawan si A nih, bisa kada bayar aja orangnya nih baknya. Jawai jar si B, aku mau tanya kamu masalah di jaminan. Ujar A, aku menjaminkan kipas anginku. Jaminakan kipas anginku. Pakai aku jaminakan kipas anginku. Bila aku pada kau bayar, ambil kipas anginku. Akhirnya mau si B menghutangi si A dengan jaminan kipas angin kepada si B. Jadi si kipas angin tadi kan di tangan si B. Akhirnya si B memakai kipas angin tadi. Pakainya cocoknya harus dipakainya saking kurang. Nah itu riba ngarannya. Kayak penang kada riba. Bila mau hutang orang ada jaminan, terima aja jaminan, cuman jangan dipakai kipas angin itu, jangan dipakai. Nah, jangan dipakai, disimpan aja. Bila nya kada kau bayar, hanya dijual kipas angin tadi atau dipakai orang sebagai pembayaran daripada hutangnya tadi. Tapi kan kipas angin kada mungkin harganya 10.000, ya mungkin lebih. Nah lebihanannya tuh unjuk pulang lebihanannya kepada si A. Nah itu gambaran. Ya, mudahan nih paham lah, mudahan paham. Itu sedikit gambaran tentang pentingnya ilmu berberkat. Banyak sudah kejadian di antara santri-santri kita raha juga kan, sangat disayangkan lah itu nah. Tenggelam dalam transaksi nang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah kita mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala, dan selalu bisa kita memperbaiki diri kita dengan berkat ilmu yang kita pelajari dan berkat dari guru-guru kita juga. Dan mudah-mudahan juga guru-guru kita selalu mendoakan kita kada melepas kita itu nah. Jangan sampai kita hilang daripada hati guru, kada dianggap murid lagi oleh Pak Guruan. Karena apa sebabnya? Karena kada beradab. Jangan sampai gitu. Penghabisannya itu ilmu kada berkat kan. Nauzubillah dzalik, semua nauzubillah dzalik. Kita tahu benar bahwasanya ilmu kita kada berkat. Yang mudah-mudahan kita pelajari permulaan ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memberi manfaat, dapat menambah takut kita kepada Allah Ta'ala, dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, dan semoga kita beserta keluarga kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat, dan ditutup usia kita dengan husnul khatimah, dan dijauhkan kita daripada segala bala bencana baik di dunia maupun akhirat. Allah hadirinnya hukumnya sallallahu alaihi nabi al-fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.